محبوبي أرشدتني وتفي تأدبي أرشدتني منك لا أعلم يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang sebelah sana masih belum kompak nih. Lagu ungu, lagu kotak, cakep. Kadang umah kadang ngan hanjakal kirang kompak. Yuk sekali lagi, biar seiras, biar serata, biar menggelegar ke angkasa dan dikduk di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah terlihat kompak dan masih semangat. Tapi ingat kata baginda Rasul, Innallaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu witir atau ganjil, dan Allah menyukai bilangan-bilangan ganjil. Yuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita jawab salam sekali lagi, karena salam ini isinya doa keselamatan. Tapi jawab salam yang ketiga ini memakai irama. Sesuaikan dengan irama yang Teh Rena Reni lantunkan. Siap? Siap. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, waalaikumsalam Teh Rena dan Teh Reni. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para alim ulama, para ajengan, para kiai, asatid wa asatidah setempat. Yang kami hormati para aparatur pemerintah beserta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wah, itu apa, Ren? Amplop, isinya uang. Bukan, atuh ini mah harus disebutin. Kirain dari panitia, ini. Oh iya. Yang kami hormati plus kami istimewakan Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Haji Jalaluddin, kemudian Kepala MTS Al-Falah Bapak Haji Niat Zainal Mutawin MPD, kemudian Kepala MA Al-Falah Bapak Anwar Musadad SPDI, kemudian Komite MTS Al-Falah Ibu Jamila, kemudian Komite MA Ibu Siti Zulaiha, Kepala Desa Mekarjaya Bapak Haji Saipullah Rahmat, kemudian Camat Sukaluyu Bapak Dadi Rustandi SHMH, kemudian Pengawas MTS Bapak Asep Wahidin SAG MSI, kemudian Ajengan DKM Nurul Hikmah Kampung Babakan Padang Pangersa Ajengan OO Sodikin, dan tidak lupa kepada seluruh jamaah yang kami hormati yang hadir di tempat ini. Puja marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang dimana pada siang hari ini kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa berkumpul. Timur ke barat, selatan ke utara, di Cianjur kita berkumpul. Timur ke barat, selatan ke utara, di Al-Falah kita berkumpul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita semua diberikan kenikmatan untuk berkumpul pada siang hari ini di MTS dan MA Al-Falah dalam rangka acara wisuda dan kenaikan kelas, betul? Betul.
Betul, mari serempakan niat kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan wasilah menghadiri acara ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita, panutan kita, suri tauladan kita yang telah membuktikan kisah nyata bahwa kita semua dapat mewujudkan cita-cita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Daramang sadayana. Alhamdulillah. Gimana nih Bapak Ibu, Teteh, AA, adik-adik udah pada kenal belum sama Teh Rena Reni? Udah, Masya Allah. Tapi ada yang belum? Masya Allah, ada yang belum ya. Salam kenal, salam silaturahim. Ini Teh Rena, ini Teh Reni. Nah, Teh Rena Reni mau nanya nih, Ibu, Bapak, adik-adik semuanya kemarin pas bulan puasa ya, waktu sahur nonton aksi Indosiar enggak? Nonton Teh Rena Reni-nya enggak? Ada yang enggak, ada yang nonton. Coba kalau yang nonton Teh Rena Reni, sekarang Teh Rena Reni mau ngetes jargon atau ciri khasnya Teh Rena Reni selama di aksi, boleh? Siap ya, lanjutin ya Bu. Jalan-jalan. Wah, baru sebagian yang tahu. Coba tes sekali lagi. Jalan-jalan. Nah, mantap, udah pada hafal. Yuk kita contohin. Jalan-jalan ke Antapani, nonton sirkus lagi atraksi, ketemu lagi sama Rena Reni, Daiyah Bandung siap beraksi. Nah, itu jargon pas Teh Rena Reni lomba di aksi, Bu. Alhamdulillah Teh Rena Reni meraih juara 2 aksi Indosiar. Alhamdulillah. Nah, jalan-jalan ke Antapaninya siang ini khusus spesial jamaah yang hadir di sini. Yuk Ren, kita coba. Jalan-jalan ke Antapani, lihat pasir lagi di banjur. Hari ini ada Rena Reni, bisa hadir di Cianjur. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Jalan-jalan ke Antapani, lihat siswa baca majalah. Siang ini ada Rena Reni, bisa hadir di Alfa. Alhamdulillah. Tiada hari yang istimewa, tiada acara yang istimewa, yang spesial, melainkan jika di dalam pertemuan ini dibacakan doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Mari kita doakan untuk para wisudawan, semoga ilmunya berkah dan manfaat, amin. Yang sedang melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya, semoga semakin semangat belajarnya, diistiqomahkan semangat belajarnya, amin ya rabbal alamin. Dan di dalam perkumpulan itu dibacakan sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayat ini Allah dan para malaikat bersolawat. Wah, tadi doa sudah kita panjatkan, sekarang solawat kita lantunkan. Siap? Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya siap solawatan? Siap? Siap. Hei ibu, bapak. Masya Allah, mantap. Ini mah udah pada hafal jawabnya gitu ya. Ibu bapak siap? Hei
Coba kita tes jamaah samping kanan ada? Coba ya kita tes apakah masih semangat atau enggak. Assalamualaikum ya. Masya Allah. Assalam. Mana suaranya? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Semangat. Masih agak lemes dikit ya. Ya, coba sekarang jamaah yang sebelah kiri jangan kalah semangatnya, harus makin semangat. Siap? Siap. Kita tes ya. Assalamualaikum. Masih semangat semuanya? Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, teteh-teteh wisudawan semua yang hadir, pasti terutama nih ya teteh wisudawan merasakan yang namanya risau ya. Betul. Gelisah terhadap apa yang belum terjadi, terutama terhadap masa depan ya. Betul. Nah, kita tahu bahwa waktu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama masa lalu yang udah terjadi, yang kedua masa depan yang belum terjadi, dan yang ketiga masa sekarang yang saat ini sedang kita jalani. Nah, masa lalu yang sudah terjadi nggak boleh kita sesali, tapi harus kita evaluasi. Masa depan jangan hanya dipikir bingung Bu, tapi pikir sambil merenung. Dan masa sekarang jalani sepenuh hati, nikmati dan jangan berkecil hati. Terutama nih buat teman-teman semuanya yang baru di wisuda, jangan berkecil hati lihat temennya keterima di kampus ternama, berkecil hati lihat temennya keterima jalur SNMPTN, berkecil hati lihat temennya keterima di jalur SBMPTN. Ditambah lagi temennya bukannya menguatkan, bukannya membangkitkan, ini malah ditanya dengan niat rasa ingin memalukan. Nah, biasanya kan kalau anak muda zaman sekarang bilangnya tuh ke temennya bestie ya, bestie kan. Nah, biasanya nih ke temennya tuh kayak gini, memalukan kan. Bestie, sini. Ya, kenapa bestie? Aku ada kabar nih. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Aku tuh keterima loh di kampus ternama. Aku keterima lewat jalur SNMPTN, keterima juga lewat SBMPTN. Lah kamu katanya bestie aku, mana kabarnya? Nggak ada kabar ih. Ah, kamu mah nggak seru. Temannya berdiam diri, berkecil hati karena tidak diterima di jalur manapun. Akhirnya pergi, frustasi. Nah, seharusnya bestie yang baik, teman yang baik itu bisa menjaga hati. Ketika ada yang risau gelisah karena nggak keterima di kampus manapun, coba menurut psikolog itu kalau ada yang gelisah, yang sedih,
kita ajak ngobrol baik-baik ya adik-adik, bapak ibu. Kita ajak duduk. Menurut psikolog kita ajak duduk dulu, duduk supaya tenang. Sudah duduk. Yang kedua apa? Disuguhin minum. Kamu biar gak panik minum dulu ya. Iya, terima kasih Besti. Iya, silahkan minum dulu. Boleh saya minum? Boleh, biar gak gelisah ya. Minum ya Bu ya. Minum. Terima kasih Besti. Besti na sama kembaran anak. Nah, yang nawarinnya minum juga nggak Bu? Minum juga, biar nanti pas menjelaskan, pas memberikan motivasi itu lancar. Jadi harus minum dulu. Bapak Ibu semua yang hadir juga boleh ikut minum. Kamu minum juga Besti? Silahkan. Bismillah dulu. Oh iya. Udah Besti. Alhamdulillah. Coba kan tadi udah diajak duduk ya Bu, udah tenang gitu kan. Terus tadi disuguhin minum, udah. Nah selanjutnya ketika temannya ini sedih, gelisah, kita kasih motivasi yang benar-benar motivasinya itu bisa membangkitkan, memotivasi, bukan bikin frustasi. Besti, tenang aja. Alhamdulillah aku kan keterima lewat jalur manapun ya, SNMPTN, SBMPTN, keterima di kampus manapun. Kamu jangan patah semangat, masih banyak jalan terbaik, masih banyak jalur yang lain, jadi kamu gak boleh putus asa. Siap? Siap. Oh enggak, jangan nangis. Oh jangan nangis. Nah itulah Bapak Ibu, jadi Besti yang baik ini seharusnya saling mengingatkan, saling membangkitkan, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Setuju Bapak Ibu? Mantul, mantap betul. Nah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para wisudawan, biasanya terutama para wisudawan nih ya, setelah lulus itu pasti perasaannya campur aduk kayak nasi uduk. Betul? Betul. Merasa senang karena terbebas dari ujian. Tapi di satu sisi bukannya senang, tapi ini mah bingung mau dilanjutin kemana. Yang lulus SD bingung mau melanjutkan SMP-nya di mana. Yang lulus SMP bingung mau melanjutkan ke MA, SMK atau SMA mana. Yang lulus MA, SMA ataupun SMK bingung mau lanjut kemana lagi. Pilihannya ada 4. Yang pertama kuliah, yang kedua kerja, yang ketiga dagang, atau yang keempat nih menikah. Citaku ada 4, ku pegang erat-erat. Pertama pengen kuliah, tapi faktor biaya. Kedua pengen kerja, lowongan belum ada. Ketiga pengen dagang, modal pun belum ada. Keempat pengen nikah, dan ingat kamu masih jomblo, jodoh pun belum ada. Janganlah bergeluh kesah terhadap masa depan. Nah, Bapak Ibu, kita jangan berkeluh kesah ya, jangan risau terhadap apa yang nantinya akan terjadi. Tapi risaulah kalau Allah ini gak suka sama kita. Karena kalau Allah suka sama kita, insya Allah Allah ini akan mewujudkan takdir terbaik untuk kita. Tempat sekolah terbaik, kampus ternama dan terbaik, jodoh terbaik, bekerja di perusahaan terbaik. Karena seluruh yang ada di alam semesta ini Allah lah pemiliknya. Jadi jangan gelisah, karena setiap kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan
ini dijelaskan bahwa setiap kesulitan yang kita alami pasti ada jalan kemudahan. Bukan hanya dijelaskan, tapi sudah banyak contoh yang Allah nampakkan, contoh yang Allah wujudkan. Misalnya nih ya, contoh ya Bu, Teh Rena Reni ini tahun 2019 alhamdulillah lulus SMK ya saat itu. Lulus SMK tapi lanjut kerja dan enggak kuliah. Karena apa? Teh Rena Reni enggak ada biayanya gitu. Nah, tahun depannya lagi Teh Rena Reni bisa kuliah full gratis 8 semester. Hah? Biaya dari mana? Allah hadirkan seorang teman yang membantu Teh Rena Reni daftar beasiswanya. Alhamdulillah. Ternyata ada jalan kemudahannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman semua di sini sebelumnya Teh Rena Reni mau nanya. Semuanya di sini pasti pada pengen umroh, pengen. Pada pengen umroh. Sama alhamdulillah Teh Rena Reni pun pengen banget umroh. Dari kecil pengen banget umroh bareng sama orang tua. Tapi baru pengennya aja, uangnya belum ada. Nah, tapi Bu, gak ada yang gak mungkin. Kalau Allah sudah panggil, mau kita punya uang, mau kita gak punya uang, kalau Allah sudah panggil kita, pasti berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, wasilah Teh Rena Reni ikutan aksi Indosiar, masuk final dan dapat juara 2. Alhamdulillah Teh Rena Reni mendapatkan hadiah umroh gratis. Dengan kekuasaan Allah, di malam kemenangan saat itu dihadirkan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah ditambahkan tiket gratis umroh sehingga Teh Rena Reni bisa umroh bersama kedua orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon doanya ya Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Teh Rena Reni nanti bulan Oktober berangkat umroh diberikan kelancaran. Amin. Mari sama-sama kita doakan untuk jamaah yang hadir di sini, mudah-mudahan segera mendapat panggilan Allah untuk berangkat umroh. Amin. Berangkat haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Bu, Bapak, teman-teman semuanya, kalau impian kita ini tidak Allah wujudkan sesuai dengan keinginan kita, misal teman-teman di sini yang lulus MA pengen kuliah, ternyata qadarullah menjadi seorang pedagang, nggak apa-apa. Kalau Allah sayang sama kita, Allah suka sama kita, kita akan dibimbing langsung oleh Allah. Masya Allah, menjadi pedagang langsung dibimbing sama Allah. Tanpa disangka menjadi sultan yang rezekinya berkah, melimpah, dan rajin bersedekah. Tapi bersedekah di sini jangan diniatkan ria atau pamer. Ikhlas berbagi untuk orang lain, jangan menyombongkan harta. Kita jangan menyombongkan harta. Kita manusia biasa. Insya Allah semuanya jadi berkah, semuanya titipan, jangan kita sombongkan. Ayo kita amalkan dan kita sedekahkan, semuanya titipan, jangan kita sombongkan. Jangan hanya dunia, raih berkah akhirat, bersedekah. Alhamdulillah. Tapi Bu, jangan sampai bertingkah konyol seperti Syikabayan. Syikabayan punya uang banyak, numpuk segede gunung, malah diumpetin di dalam rumah. Nah, Syikabayan suatu hari pergi ke masjid pakai baju koko yang buricak burinong. Tahu Bu buricak burinong? Herang. Yang herangnya gemerlap-gemerlap gimana gitunya. Nah, pas berangkat ke masjid, nggak sengaja Bu, nemu uang 100.000 nyempil di nasakuna. Di nasaku Syikabayan ayah 100.000. 100.000. Syikabayan kumaha lorot leret Bu, tengah tengok. Langsung buru-buru disakuan dari Bu ke Syikabayan disakuan. Demi menghindari kotak amal yang di masjid, Syikabayan sengaja datang paling akhir. Demi gak ketemu kotak amal, Syikabayan duduk paling belakang. Nasib ya nasib, mau gak mau di dalam masjid pasti ketemu kotak amal. Syikabayan lagi wiridan.
kotak amal masih jauh Bu sikabayan wiridnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masih aman, masih amannya. Pas kotak amal nak mendekat Bu, sikabayan wiridna. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di istighfaran eta kotak amal Bu. Ya Allah, kotak amal di depan mata sikabayan wiridnya. Innalillah, innalillah, innalillah. Astagfirullah tadi innalillahan kotak amal saking sieuna sikabayan. Pas kotak amalnya udah lewat, udah nggak ada sikabayan wiridnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ampun kacau sikabayan. Itu teh eta tehnya saking pedit-peditna sikabayan, saking koret-koretnya sikabayan. Padahal kita semua tahu kalau harta kita disedekahkan maka harta kita semakin melimpah. Di sini mah nggak ada ya yang kayak gitu. Nah, sikabayan pulang Jumatan, duduk di depan teras rumahnya sambil hulang-hulang niis ceritanya mah. Kabayan duduk nih sikabayan, ya duduk. Nah, tibalah Nyi Iteng istrinya nyuguhin cai herang. Kabayan heula atuh mangga kabayan. Oh, kanggo abdi teh. Nuhun. Hatur nuhun Nyi. Kabayan bade eueut heula nya. Mangga kabayan. Eueut heula nya Bapak Ibu. Aduh, ieu teh Nyi Iteng istrina asa kabita ninggal kabayan eueut. Wios teh eueut. Nah, wios atuh. Oh, tanya teh ulah. Apa yang tidak buat kamu Nyi? Silahkan minum dulu Nyi. Alhamdulillah. Bisi seret Nyi. Eueut Bu, eueut. Dipelong ku si kabayan Nyi Iteng teh cenah. Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, masih semangat semuanya masih? Tapi sebelum dilanjut kita salawatan lagi siap? Siap semua salawatan siap? Untuk selanjutnya kita salawatan Ya Thaibah. Mangson musik. Salawat Ya Thaibah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang hafal boleh ikutan ya.
AA semuanya, dalam menjalani kehidupan ini pasti kita harus berbanyak bersyukur karena kita tahu bahwa Allah ini memiliki rencana terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah, di dalam ayat ini kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan aku tambah. Sebaliknya, barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Makanya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita harus benar-benar berbanyak bersyukur. Bersyukur tidak harus dengan menyelenggarakan acara-acara besar. Bersyukur henteu dipatok Bu, kedah ngayakeun acara-acara agung. Wah, ieu mah kedah ngayakeun panggung. Henteu Bu nya. Jadi syukur itu tidak ditentukan dengan menyelenggarakan acara-acara, tapi bisa juga syukur tos dipasihan kesehatan, syukur gaduh soca kanggo ningal, syukur gaduh cepil kanggo ngadangu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Alhamdulillah. Nah, kalau ibarat di perkuliahan kalau dalam gelar kuliah, syukur ini ibarat seorang wisudawan yang mau lulus S1. Bapak Ibu, kalau lihat anak kita lulus S1 pasti pengen ngelanjutin jenjang yang lebih tinggi ya. Begitupun di dalam kehidupan. Jika kita perbanyak bersyukur, kita juga harus perbanyak bersabar. S2, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Syukur dan sabar ibarat teman sejati yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di dalam kehidupan kita selain pandai bersyukur juga harus pandai bersabar. Karena Allah tahu pasti bagaimana menguji hambanya, yaitu dengan memberikan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَأَخْبَارَكُمْ. Allah, sesungguhnya kami benar-benar menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Di kalangan masyarakat, sabar ini sering terdengar. Sabar ketika menghadapi kebakaran dan kebanjiran, sabar ketika menghadapi kehancuran dan kelaparan. Tapi Bu, di sini jangan hanya sabar ketika kita diberikan ujian dan musibah. Sayyidina Ali dalam kitab Baqa'iqul Akbar menjelaskan 3 konsepan sabar yang menjadikan kenikmatan dalam kehidupan. Berapa Bu? 3. Ada berapa Dek? 3. Apa saja? Yang pertama, as-sabru 'alal ta'at, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Di sini bukan sabar musiman, tapi sabar sepanjang musim. Dimulai kita dilahirkan ke alam dunia sampai ke alam kubur. Makanya kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, yaitu dengan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah perintah Allah yang mewajibkan untuk kita menuntut ilmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap
tiap-tiap muslim. Nah itu Bu, jadi yang pertama apa? As-sabru ala taat, sabar terhadap perintah Allah. Kemudian konsepan sabar yang menjadikan kenikmatan dalam kehidupan adalah as-sabru alal maksiat, yaitu sabar dalam menghindari kemaksiatan. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah kita tahu ya Bapak Ibu, adik-adik, teman semuanya, dunia ini isinya ladang keindahan dunia yang hanya bisa mencuci mata. Rasa indahnya, rasa enaknya, rasa manisnya, rasa nyamannya, namun sayangnya itu dunia sifatnya hanya sementara. Nah selain itu Bapak Ibu, dunia ini menawarkan 4 tak: harta, tahta, wanita, kuota. Menawarkan juga apa? 5 F: fashion, food, fun, film, pacaran. Menggiurkan syahwat untuk melakukan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita jangan sampai tergiur oleh kenikmatan dunia yang sifatnya hanya sementara, yang padahal itu kenikmatan bisa menggerogoti hidup kita, menghancurkan hidup kita tanpa terasa. Nih ya Bu, si setan biasanya, bukan setan aku mah atuh contoh ini mah. Jadi Bu, setan ini biasa menggoda kita dari berbagai arah dan berbagai cara. Misalnya nih ya adik-adik yang lagi sekolah, apalagi sekolahnya ini bagian pagi, itu si setan pasti ngebisikin subuh-subuh, tos we kulem deui, kulem mah nikmat, tos we nya bobo deui. Akhirnya adik-adik di sini nggak jadi deh sekolah. Nah gitu Bu, setan mah menggoda lagi, merayu lagi, menggoda lagi, merayu lagi. Iya. Gak jauh kayak si Kabayan kalau tiap subuh Bu. Si Kabayan tiap subuh itu ronde pertama dibangunin tuh pakai alarm. Alarm bunyi, ke si Kabayan mah Bu nggak mempan, bangun tidur teh cuma matiin alarm, udah we gubrag deui. Nah gak mempan tuh ronde pertama. Ronde kedua dibangunin sama istri tercinta, yaitu Nyi Iteng. Dibangunin tuh, Kabayan cik atuh kasep geraguga tos tabu sabaraha ieu piraku rek bobok wae ieu teh. Nah Kabayan bangun, tapi pas si Nyi Itengnya tuh keluar, si Kabayan nondu gubrag deui wae eta. Gak lama kemudian si Nyi Iteng datang bawa gelas yang isinya cai sambil nyanyi di depan kasurnya si Kabayan. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Eta dipanjur si Kabayan sholat subuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah itu Bu, tipu daya dari setan. Banyak caranya setan menggoda manusia, betul, yaitu dengan sikap gurur. Iya. Apa tuh gurur? Slow motion atau gurur itu tipu daya. Apa Bu? Tipu daya setan yang menampakkan sesuatu itu bertolak belakang, tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya bapak-bapak lagi ngeronda jam 12 malam, sorot kanan, sorot kiri, sorot depan, di depan ada kebun. Dilihat-lihat ada 2 anak muda lagi pacaran. Nah bapak-bapak sama harusnya deketin, kemudian nasehatin, jangan ini mah begitu dideketin, kegoda tipu daya setan. Nuju bobogohan, ayo itu orang sasarangan. Astagfirullahaladzim ya Bu, ya Allah. Gitu taunya setan tanya nggak
bahaya setan. Kita harus bisa menjauhkan pikiran-pikiran yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Sabar dari maksiat, bisa menahan nafsu, jauhilah bisikan setan mengganggu. Nah, itu yang kedua, as-sabru 'alal maksiat, sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga, as-sabru 'alal musibah, sabar terhadap musibah. Kita di dunia pasti diberikan musibah oleh Allah, betul? Dan musibah dari Allah itu jelas berbeda-beda, betul? Betul. Nah, begitupun kita nih ya, para siswa-siswi yang mungkin dulunya belajar, wah masya Allah lancar secara offline. Namun qadarullah ketika pandemi COVID-19 itu diharuskan untuk belajar secara online. Harus belajar di rumah, harus sabar. Begitupun yang lainnya, harga sembako naik, harga minyak goreng naik, harga gas naik. Nah Bu, kalau kata sepuh kapung kurma, hirup teh kedah merih, naon Bu? Merih. Hidup apa adanya dalam menghadapi segalanya. Wayana tahu deui, wayana tempe deui, wayana kangkung deui, wayana dengan sapu ukur kerupuk jeung toge. Aduh, wayana uyah deui, wayana tarasi deui, wayana genjer deui, wayana dengan sapu ukur kerupuk jeung toge. Undang geus bisa manggih janten wayahna alhamdulillah. Harus berbanyak syukur dan sabar. Sebelum ditutup kita salawatan lagi, siap? Siap. Salawat Allahul Kafi. Hafal Allahul Kafi, Dek? Hafal? Hafal. Mangson musik. Thanks for watching.